wabarakatuh, sahabat Iza. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini kita dapat bertemu kembali. Kita akan membahas topik-topik kesehatan yang saat ini sedang tren, yaitu mengenai gagal ginjal akut pada anak. Sore hari ini kita sudah ditemani oleh dokter spesialis anak di Rumah Sakit Iza, yaitu Dokter Rizky Handayani, spesialis anak. Selamat sore dokter. Selamat sore. Bagaimana dok kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum dari kita mulai topiknya, saya perkenalkan dulu Dokter Rizky. Dokter Rizky Handayani adalah dokter spesialis anak Rumah Sakit Iza. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Unjani 2003, kemudian melanjutkan pendidikan S2 spesialis anak di Universitas Pajajaran Bandung tahun 2011. Dokter, kita mulai saja mungkin topiknya ya dok ya. Kita bicara santai-santai saja dok ya, berkaitan dengan topik gagal ginjal akut yang saat ini sedang merebak di akhir-akhir ini. Kita bisa tahu bahwa di tahun 2022 ini di bulan Oktober, berdasarkan data dari Kemenkes, ada sekitar 189 anak terdampak gagal ginjal akut yang cukup mengejutkan kita semua nih dok ya. Mungkin bisa diberi tanggapan mengenai kasus ini dok? Ya, jadi memang saat ini kita digemparkan ya dok dengan penyakit gagal ginjal akut katanya, atau misalnya kalau orang awam sekarang menyebutnya dengan gagal ginjal misterius gitu ya. Misterius tuh katanya. Jadi memang jadi saat ini itu terdapat peningkatan jumlah pasien yang sifatnya mendadak. Jadi sebelumnya gagal ginjal akut ini sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Sudah ada ya dok ya? Sudah ada. Namun di tahun 2022 ini, dari mulai bulan Januari sampai puncaknya di Agustus ini, dari Januari sampai Agustus kasusnya semakin meningkat. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kami para dokter spesialis anak, kok tiba-tiba ada peningkatan jumlah yang drastis gitu. Dan itu pun dilaporkan di berbagai provinsi di Indonesia, jadi tidak hanya di dalam satu provinsi saja. Begini dok, mungkin masih banyak sahabat Iza yang saat ini masih bingung apa sih definisi dari gagal ginjal akut ini dok? Boleh dijelaskan dok? Ya. Jadi gagal ginjal akut itu adalah penyakit ginjal di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang sifatnya mendadak. Nah awalnya itu biasanya ditandai dengan penurunan produksi atau frekuensi buang air kecil, kemudian yang sifatnya mendadak, dan dibuktikan dengan pemeriksaan fungsi ginjal di dalam darah yang hasilnya meningkat, yaitu ureum dan kreatininnya. Jadi pemeriksaannya cukup penting ya dok ya? Ya. Kira-kira nih dok, ini kan cukup misterius ya dok ya. Kan orang juga pasti bertanya-tanya dok, apa sih penyebabnya? Mungkin kita coba bahas secara general dulu, jadi agar sahabat Iza pun teredukasi mengenai. Oke. Jadi sebenarnya yang disebut gagal ginjal misterius itu sebenarnya kita menyebutnya adalah gangguan ginjal progresif atipikal gitu. Jadi mengapa dibilang progresif? Karena jumlahnya yang tiba-tiba meningkat, yang biasanya tadinya hanya beberapa kasus saja, namun 1 tahun ini kasusnya meningkat. Kemudian mengapa dibilang atipikal? Karena sebenarnya ini penyakitnya tidak khas gitu. Jadi berbeda dengan pola yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini jadi tidak seperti biasanya. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa sih itu gagal ginjal akut dok. Nah ini biasanya banyak nih orang-orang tanya nih, kenapa sih dok gagal ginjal akut ini bisa terjadi? Kenapa gitu? Apa aja sih dok penyebabnya? Boleh dokter jelaskan mungkin? Jadi penyebab gagal ginjal akut itu ada berbagai macam ya dok. Salah satunya itu paling banyak adalah akibat penurunan aliran darah ke ginjal. Seperti apa tuh misalnya ya? Misalnya kurangnya asupan cairan dalam tubuh, seperti kurang minum, atau terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu misalnya pada kondisi diare. Nah, pada saat kondisi diare itu kan berarti banyak sekali ya cairan yang keluar. Ya. Nah, begitu apabila tidak diimbangi dengan asupan cairan yang banyak, maka akan terjadi gagal ginjal.
Oh, cukup mengerikan ya dok. Bahkan di hari pun bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Betul, gitu ya. karena itu pentingnya mengapa pada saat diare itu pentingnya hidrasi yang cukup itu untuk mengimbangi cairan yang keluar dengan yang masuk. Kemudian penyebab kedua dok itu disebabkan oleh kelainan ginjal itu sendiri. Biasanya salah satunya infeksi dok. Infeksi? Ya, infeksi seperti sindrom nekrotik atau glomerulonefritis yang disebabkan karena bakteri. Oh, bahaya berarti dok, infeksi sampai bisa begitu ya? Betul. Ada lagi mungkin dok penyebabnya? Yang selanjutnya biasanya disebabkan karena adanya kelainan di saluran kencing. Misalnya ada sumbatan atau itu misalnya ada kelainan di saluran kencingnya sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Sumbatan itu mungkin kita bisa analogikan atau paling sering batu ginjal ya dok ya? Bisa, itu batu ginjal batu bisa ginjal atau ada bisa. kelainan misalnya kelainan di strukturnya tidak terbentuk dengan sempurna, itu bisa. Biasanya itu pada penyakit bawaan lahir. Oh, Bawaan. Oke dok. Nah ini kita akan coba lebih spesifik ya dok. Ini kan kasusnya yang saat ini sering itu kan yang misterius nih, gagal ginjal akut misterius. Nah kalau untuk yang saat ini, yang untuk misterius ini, kira-kira boleh diceritakan dok penyebabnya ke para sahabat Iza dok? Untuk saat ini dok, untuk penyakit gangguan ginjal progresif atipikal ini masih dicari tahu dok untuk penyebabnya. Jadi masih belum tahu pasti dok. Jadi biasanya dok pada gangguan ginjal atipikal progresif ini tanda-tandanya itu adalah penurunan produksi air kencing atau frekuensi air kencing yang sifatnya mendadak. Oh jadi para orang tua pun harus paham ya, bagaimana pola berkemih anak ya dok ya kalau begini. Betul, dok ya. betul. Karena memang gejalanya yang tadi dokter bilang kan berhenti secara mendadak nih dok. Ya, betul. Mungkin ini akan agak sedikit sulit kalau untuk anak-anak yang sedang fase dimana pakai pampers atau popok. Betul. Nah kira-kira ada nggak ya dok ya gejala yang lain dok? Oke. Gejala yang lain, nah ini ada warning sign nih buat para orang tua untuk mengetahui ini. Untuk mengetahui produksi air kencing anak saya itu normal atau tidak gitu. Jadi kita mempunyai patokan nih, harusnya dalam 6 sampai 8 jam anak itu harus kencing. Tapi itu dengan catatan di siang hari. Oh, karena pada saat siang hari itu kan anak aktif, anak beraktivitas dan meminum air lebih sering dibandingkan malam hari. Kalau malam hari kan anak tidak minum ya, jadi wajar kalau misalnya nggak pipis-pipis. Betul, gitu ya, betul. Nah kalau untuk yang malam berarti tinggal cek besok paginya atau bagaimana? Betul, cek besok pagi. Besok paginya. Ya. Nah kira-kira dok selain berkemih ada gejala mungkin yang lebih menonjol yang bisa membantu orang tua di rumah bagaimana mendeteksinya? Oke, jadi tadi selain itu tanda awalnya itu tanda dari gangguan ginjal atipikal itu kan penurunan produksi urin. Nah biasanya pada kasus-kasus ini sebelum terjadinya penurunan produksi air kencing itu didahului dengan adanya demam dok. Adanya demam disertai mencret atau diare. Kasus-kasus yang saat ini terjadi ya dok ya, itu pun kadang-kadang terjadi ada juga disertai dengan gangguan saluran pernafasan. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak usah khawatir juga ya kalau misalnya nanti memikirkan, aduh anak saya demam, anak saya mencret, apa ini gagal ginjal? Enggak, tidak semuanya seperti itu. Tapi biasanya pada gangguan ginjal ini, jadi tandanya itu adalah penurunan produksi air kencing. Nah itu yang harus diwaspadai oleh orang tua. Dok, kita akan sedikit mundur ke belakang ya dok ya. Ini kan tadi udah membahas sampai ke gagal ginjal. Cuma kan yang isu sedang beredar sekarang adalah penggunaan obat-obatannya nih. Apalagi kan sekarang lagi musim pancaroba. Banyak anak demam, banyak anak batuk pilek. Banyak orang di sana bilang bahwa penyebab gagal ginjal ini adalah obat-obatan yang sering dipakai itu. Contohnya misalkan obat sirup. Nah ini kalau misalkan ada anak di mana demam, orang tuanya bingung, ini saya harus ngapain ya? Dikasih obat salah, nggak dikasih obat saya juga salah. Ya. Boleh dok mau dijelaskan? Oke. Jadi sebenarnya orang tua tidak perlu panik ya dok apabila anaknya demam. Dan untuk saat ini memang kita mengikuti arahan dari Kemenkes ya dok, untuk penggunaan obat-obatan sirup sebaiknya dihentikan dulu
karena masih dalam penyelidikan. Kemudian untuk demam itu sendiri bagaimana tuh gitu? Apa tata laksana orang tua nih demam di rumah? Nomor satu, diharapkan orang tua tidak panik karena sebenarnya demam itu kan adalah bentuk pertahanan tubuh. Oh, pertahanan tubuh gitu ya dok ya? Ya, salah satu bentuk pertahanan tubuh anak untuk sebenarnya mengusir virus sama bakteri itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi alarm. Jadi demam itu sebenarnya alarm tubuh untuk membuat virus sama bakteri tidak betah. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir kalau untuk demam itu. Namun apabila demamnya sudah mulai meningkat, biasanya kan memang membuat anak menjadi lebih rewel daripada biasanya. Nah, itu memang membutuhkan biasanya kita selalu memberikan obat gitu ya. Nah, untuk saat ini nomor satu adalah pastikan cairan cukup. Jadi Cairan banyak lagi? minum. Ya, kuncinya adalah cairan. Jadi pastikan anak minum sesering mungkin. Karena dengan minum air putih sesering mungkin itu dapat menurunkan suhu tubuh dok. Itu akan membantu menurunkan suhu tubuh. Atau boleh yang kedua ditambah dengan dikompres mungkin. Dikompres dengan suhu biasa itu akan membantu juga menurunkan panas. Kompresnya nggak perlu pakai air hangat ya dok ya, pakai air biasa gitu. Air biasa ya boleh. Air suhu ruangan biasa. Air suhu ruangan biasa. Nah, itu untuk teknik pengompresannya ada yang spesifik mungkin dok biar cepat turun gitu atau biasa ya. aja? Ya. Untuk teknik pengompresannya dok bisa dilakukan di area dahi atau misalnya di area ketiak atau di lipat paha. Itu boleh. Ya. Untuk lama pengompresannya bagaimana dok? Apakah ya udah kita biarin aja? Ya. Senyaman anaknya saja. Senyaman anaknya. Ya, senyaman anaknya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi minum yang banyak sudah, kemudian dikompres sudah. Apa nih? Ini masih demam-demam terus. Jadi karena sirup masih belum bisa kita gunakan, jadi boleh dok itu dengan memberikan penurun panas tablet atau lewat yang bentuknya seperti kapsul yang bisa dimasukkan lewat dubur. Oh, itu sekarang jadi lebih aman gitu ya, Ya, tapi dengan pemberian dosisnya sesuai dengan berat badan ya dok ya. Ya. Nah, ini info penting juga nih buat sahabat Iza nih saat ini nih. Jadi jangan tiba-tiba anak demam langsung minum obat. Demam minum obat, pastikan dulu cairannya cukup. Terus kemudian juga coba dikompres dulu. Kemudian kalau memang demamnya tidak kunjung turun, baru boleh dicoba obat. Pilihan obatnya pun banyak. Ada tablet, ada mungkin puyat, terus yang tadi dijelaskan oleh dokter mungkin yang suppositori atau lewat bubur. Jadi itu mungkin penanganan simpel di rumah untuk mencegah demamnya makin parah dan tidak menggunakan obat-obatan sirup yang mungkin dikhawatirkan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Orang tua udah tahu cara deteksinya gagal ginjal akut pada anak. Terus kemudian ketika demam pun bagaimana penata laksanaannya. Terus saat ini dok, kira-kira dokter bisa memberikan gambaran singkat mungkin apa yang akan dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis kalau orang tuanya membawa anak dengan gagal ginjal akut ini? Oke, pada saat anak nanti dibawa ke fasilitas kesehatan, tentunya kami sebagai dokter akan memeriksa lebih lanjut ya dok, meliputi nih misalnya gejalanya seperti apa saja tuh yang ada di rumah. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga ada beberapa pemeriksaan penunjang yang akan kami lakukan. Itu salah satunya ada pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan kencing. Jadi untuk menegakkan tujuannya itu adalah untuk menentukan diagnosisnya dan terapi apa yang akan diberikan. Seperti itu. Nah, ini dok, kira-kira bisa sembuh nggak ya dok? Kalau sudah mengalami gagal ginjal akut, apalagi pada anak-anak, pikiran orang tua di sana mungkin, oh jangan-jangan ada dampak jangka panjangnya, mungkin bisa berujung ke yang bahaya-bahaya deh. Itu kan pasti orang tua pikirannya kemana-mana. Ya oke. Yaitu nomor satu, orang tua tidak perlu panik ya dok. Jadi penyakit gagal ginjal akut ini bisa sembuh dok, asal terdeteksinya lebih cepat dok. Terdeteksi lebih cepat, maka penanganannya juga bisa akan lebih baik dok, lebih cepat dan jadi lebih baik, dan ini bisa sembuh. Nah, pada kasus-kasus yang saat ini tidak tertolong, itu kebanyakan kasusnya adalah lambat dok, ketahuannya. Jadi dibawa ke fasilitas kesehatannya itu udah gitu. berhari-hari ya, nah, sudah itu melewati perlu di garis bawah itu para sahabat Ija, bahwa deteksi oleh orang tua itu sangat penting, menentukan juga bagaimana outcome atau keluaran atau anaknya bisa sembuh atau tidak, gitu ya dok ya. Betul. Oke, jadi orang tua jangan takut ke rumah sakit, apalagi kalau memang anaknya
memiliki ciri-ciri atau gejala ke arah gagal ginjal akut. Yang tadi ya dok ya, harus diingat lagi warning sign-nya itu harus para orang tua harus mengetahui nih sekarang warning sign yang kapan yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Tadi apa dok? Seperti yang apa dok? Pertama DAK-nya atau buang air kecilnya betul. kurang, tapi Ya. harus dipastikan lagi Ya. minumnya cukup atau tidak. Ya. Gitu ya dok ya. Ya, betul. Itu warning sign paling penting untuk orang tua di rumah. Mungkin ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan oleh dokter terkait gagal ginjal akut ini? Ya, oke. Mungkin yang tambahan dari saya, nomor satu, orang tua tidak perlu panik mengenai kasus gagal ginjal akut ini. Yang pertama, karena penanganannya bisa ditangani dengan baik apabila terdeteksi lebih cepat. Jadi sebaiknya orang tua sekarang sudah mulai nih memperhatikan nih apabila anaknya sakit, pastikan asupan cairan itu sesering mungkin. Jadi pastikan asupannya itu cukup, anak itu cukup. Kemudian perhatikan produksi air kencingnya. Gitu. Apabila ada gejala-gejala seperti penurunan produksi atau frekuensi air kencing yang tiba-tiba menurun drastis daripada biasanya atau sama sekali tidak ada kencing dalam waktu 6-8 jam, baru lekas bawa ke dokter spesialis anak atau rumah sakit terdekat. Itu. Ya, cukup dok. Nah, mungkin tambahan dari saya untuk para orang tua di sana, para sahabat Iza, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak perlu panik. Terus kemudian ada banyak sekali alternatif penanganan terkait dengan demam yang mungkin dicurigai bisa mengarah ke gagal ginjal akut akibat pengobatan atau obat yang diberikan kepada anak tersebut. Terus kemudian ketika di rumah sakit pun jangan khawatir bahwa penyakit ini bisa sembuh. Begitu ya dok ya. Tadi kesimpulan dari saya mungkin semoga bermanfaat. Cuman saya merasa dokter Rizky ini top banget lah informasinya lah. Saya terinfokan dengan baik. Pokoknya dari A sampai Z saya jadi terinfokan. Jadi kalau memang ada terkait gejala anak-anak dengan gagal ginjal akut, insya Allah saya sudah bisa tahu lah ya dok ya. Mantap. Jika nanti mungkin ada para sahabat Iza atau orang tua di rumah ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan kasus gagal ginjal anak ini dan kemudian kasus-kasus yang lain, dapat ditanyakan lebih lanjut ke customer care Rumah Sakit Iza di nomor 0851 56 80 8692. Dan kemudian kalaupun ingin berkonsultasi dengan dokternya, bisa langsung ke dokter Rizky langsung di sebelah saya. Dia standby 24 jam untuk sahabat Iza di rumah. Dan dia pun berpraktek di Rumah Sakit Iza dari Senin hingga Sabtu. Mantap kan? Jadi jangan khawatir sahabat Iza di rumah bahwa ada backup kita nih, dokter Rizky spesialis anak di Rumah Sakit Iza. Semoga informasi yang disampaikan oleh kita di sini bermanfaat untuk orang tua di rumah dan sahabat Iza. Terima kasih dokter atas ilmunya, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih untuk Rumah Sakit Iza yang telah memfasilitasi adanya podcast pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.